Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pujian syukur kami persembahkan bagimu untuk anugerah-Mu yang senantiasa kami terima setiap saat. Dan biarlah firman-Mu yang hari ini menguatkan kami untuk mengikut Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini sebagaimana ditetapkan HKBP, yaitu kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 15 hingga ayat 19, dan yang menjadi pembimbing adalah ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya baca sekali lagi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah pemberitaan yang sangat indah dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan, dan telah memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah membebaskan kita. Memerdekakan dari apa? Membebaskan dari apa? Sebenarnya pada saat itu orang-orang yang menerima firman ini tidak merasa orang-orang yang sedang dijajah atau yang sedang ditawan, khususnya jemaat di Roma. Tetapi yang Paulus ingin katakan adalah merdeka secara utuh, dalam bentuk dimerdekakan dari dosa dan kematian. Karena bagi Paulus, ketika seseorang masih melakukan apa yang diingini hatinya, tubuhnya, itu artinya dia dikuasai oleh dunia, dia dikuasai oleh keinginan, dia dikuasai nafsu. Tetapi orang yang telah merdeka dengan itu, orang-orang yang telah dimerdekakan, dibebaskan dari itu, dia tidak membiarkan dosa menguasai setiap tindakan keputusannya, perbuatannya, kata-katanya. Tetapi dia dikuasai secara utuh oleh Kristus. Artinya seluruh anggota tubuh kita, apakah itu tangan, mata, hati, pikiran, itu tidak pernah dipakai untuk melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena melihat keadaan atau situasi masyarakat di Roma, di kota Roma, Paulus melihat bahwa orang-orang Roma secara menyeluruh masih dikuasai oleh keinginan dunia. Itu makanya di Roma 12 Paulus berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia. Baik cara berpikir, baik cara berperilaku, baik melakukan segala sesuatu. Nah, di pasal yang ke-6 ini, Paulus mengatakan seseorang yang masih dikuasai oleh keinginan dan nafsu, Paulus mengistilahkan dengan kata dia diperbudak oleh dosa, diperhamba dan diarahkan dan dikuasai oleh dosa. Tetapi menurut firman ini, kemerdekaan itu, sebenarnya kita mempunyai kebebasan,
bebas berbuat apa saja. Makanya ke jemaat di Korintus Paulus berkata seperti ini, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya untuk kebaikan. Karena itu sebenarnya Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap orang, apakah dia ikut dunia, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh dunia ini, tetapi itu tidak menjadi membawa kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal, atau tidak membawa kita untuk bersekutu secara utuh kepada Tuhan, justru menjauhkan kita, tidak menjadi kawan sekerja Allah. Karena itulah Paulus menyerukan perubahan pemikiran, perubahan paradigma, perubahan pemahaman. Kematian Yesus, yang dalam arti itulah akibat dari perbuatan dosa kita. Sebenarnya kita yang menanggung kematian itu. Karena musuh yang paling terakhir dari kehidupan adalah kematian. Tetapi Yesus menanggung itu, tetapi dia tidak berakhir dalam kematian, justru dia bangkit. Sebagai pertanda kematian tidak lagi mengalahkan Yesus, tetapi kematian telah ditaklukkan. Dengan demikian, kebangkitan Yesus menjadi simbol pertanda bahwa kita akan sampai kepada kehidupan kekal. Tidak berakhir pada kematian, tetapi kita akan sampai kepada kehidupan selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama memahami, mengerti kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Bukan berarti tanpa aturan, sebebas-bebasnya, tetapi kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus itu adalah kemerdekaan dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kemerdekaan dari kuasa-kuasa dunia dan kuasa-kuasa kejahatan. Dosa dunia ini tidak lagi menjadi tuan atas diri kita, tetapi Kristus menjadi inspirasi, menjadi dasar dari segala tindakan dan perbuatan kita. Dengan demikian, kasih Kristus akan sampai kepada semua orang, dan keselamatan itu akan milik semua orang-orang percaya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memerdekakan kami dari kematian selama-lamanya, dan mempersiapkan kami kepada kehidupan yang kekal. Kematian telah Engkau taklukkan, dan kekekalan telah Engkau persiapkan. Kuatkan kami untuk memahami dan setia dengan janji iman kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.